ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraqul qailin, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa idza maridtu fa huwa yashfin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa lagi melalui channel YouTube ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, dan menambahkan ilmu kita yang bermanfaat dunia akhirat buat diri kita dan orang lain, dan menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Al-Ibriah dan Al-Hunafa yang saya hormati, dalam kesempatan yang lalu kita sudah bahas penyakit. Apa itu penyakit? Jadi penyakit itu ada 3 yang sudah kita uraikan. Yang pertama adalah penyakit fisik, yaitu terganggunya normalisasi organ tubuh yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah terganggunya fisik kita atau psikologis kita karena ada gangguan jin, sihir, atau gangguan makhluk halus lainnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang akan kita bahas sekarang yaitu terganggunya hati kita. Jadi di dalam tubuh kita ini ada organ yang paling berharga, yang paling menentukan gerak langkah kita adalah hati. Kalau orang hatinya baik, maka semua perbuatannya akan menjadi baik. Tapi kalau orang hatinya jahat, maka semua perbuatannya mengarah ke yang jahat itu. Yang akan kita bahas itu yang bagian ketiga, karena ini penyakit yang tidak dirasakan oleh penderitanya. Kalau kita sakit fisik kita, itu kita sadar bahwa fisik kita sedang ada gangguan, normalisasinya sedang terganggu. Tapi kalau sakit karena hati, ini biasanya si penderitanya tidak merasa terganggu. Jadi dia tidak berusaha untuk mencari solusinya, bagaimana supaya dia menjadi baik.
Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiyah dan Al-Khunafa yang saya hormati. Kalau kita sakit fisik, itu Allah sudah sebutkan di Quran surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau kamu sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Nah, untuk itu Nabi ngasih tuntunan. Kalau kita sakit, hendaknya berdoa kepada Allah agar diri kita ini menjadi sehat. Apa kata Nabi? Nabi memberikan tuntunan kalau kita sakit agar mohon berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkannya. Bunyinya begini. Bismillahi arkini wallahu yasfini min kulli da'in ya'tini wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Isfi rabbanas anta syafi la sifaan illa sifauka sifaan la yughadir saqaman. Dengan namamu ya Allah, kami memohon kesembuhan diri kami, karena hanya Engkau yang dapat menyembuhkannya dari segala penyakit yang menimpanya, baik penyakit medis maupun penyakit non-medis. Sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna, dengan kesembuhan yang tidak akan sakit serupa lagi. Nah, demikianlah Nabi mengajarkan agar Allah menyembuhkan penyakit fisik atau non-fisik yang ada pada diri kita. Jadi itu doa yang Nabi berikan, Nabi ajarkan kepada kita. Sebab penyakit hati ini itu banyak sekali jenisnya. Antara lain ya pelit, iri hati, dengki, sombong. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang tidak kita rasakan. Jadi kita tidak berusaha untuk mengobati sakit itu, karena yang penderitanya tidak merasakan bahwa itu adalah penyakit. Yang kita akan bahas sekarang adalah sombong saja dulu, karena sombong ini jenisnya banyak, paling tidak ada 7. Jenis sombong yang pertama adalah takabur. Apa itu takabur? Takabur itu adalah merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri paling segala-galanya. Itu. Yang kedua adalah tasahul, menganggap enteng orang lain, menganggap kecil orang lain. Kalau diceritakan kehebatan orang lain, dia merasa tidak suka. Dengan dia katakan ya itu pengetahuan dia atau ilmu dia hanya segini, gitu. Sambil memicingkan mata dan menunjukkan dengan ujung jarinya bahwa itu sangat kecil. Nah, itu adalah sombong yang kedua, tasahul. Yang ketiga adalah ikhtial. Apa itu ikhtial? Ikhtial adalah ingin tampil beda. Ingin tampil beda. Kalau orang-orang di dalam pengajian semua pakai baju putih dan dia pakai baju hitam sendiri sebagai gurunya, maka itu adalah ikhtial. Karena apa? Dia ingin tampil beda. Dia merasa bahwa saya adalah gurunya karena beda dengan seragamnya yang lain, gitu. Nah, itu. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah fakhr. Fakhr itu bangga terhadap diri sendiri dengan melimpahnya harta dan pangkat atau jabatan. Itu fakhr. Jadi bangga terhadap pangkat dan jabatan, itu adalah fakhr. Nah, kemudian yang kelima apa? Ujub. Bangga terhadap diri sendiri karena merasa rupawan, merasa cantik, merasa ganteng. Nah, itu adalah ujub. Bentuk sombong yang kelima adalah
ananiyah atau ananiyah itu adalah egois. Jadi yang penting kepentingan dia dulu diutamakan. Jadi kalau orang-orang lain pada ngantri gitu ya, kalau ngambil sesuatu, maka dia kalau bisa berusaha jangan pakai ngantri. Dia ingin duluan gitu. Semua kepentingan dia supaya didahulukan. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah syuh. Apa itu syuh? Syuh adalah kikir hati. Kikir hati. Jadi kikir hati itu kalau dia berbuat baik, ingin dikenang sepanjang hidupnya. Tapi kalau dia berbuat jahat, ingin segera dilupakannya. Kalau orang lain berbuat jahat kepada dia pantang memberi maaf. Tapi kalau dia berbuat jahat kepada orang lain, ingin segera dimaafkan. Kalau dia berbuat yang menyakiti orang lain, maka dia tidak mau minta maaf sampai kapanpun. Tapi kalau orang lain berbuat jahat kepada dia, orang lain dia ingin akan segera orang itu minta maaf kepadanya. Dan dia pantang memberi maaf kepada orang lain yang salah kepada dia. Meskipun kalau dikasih tahu, misalnya, kalau kamu nggak maafin dia akan disiksa di akhirat kelak. Biar saja dia disiksa di akhirat gitu, daripada saya beri maaf dia, biar dia tahu gitu. Pelajaran buat dia supaya dia nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi begitu bahayanya syuh ini, kikir hati ini, tapi tidak disadari oleh penderitanya. Dan penderitanya merasa dia baik-baik saja, normal-normal saja. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Bahayanya penyakit hati ini, yang pertama karena si penderitanya tidak merasa sakit. Yang kedua, karena penyakit hati ini berkolaborasi antara nafsu yang buruk dengan setan. Karena setan selalu mengganggu kita gitu. Dan itu nafsu kita yang buruk itu, yang ingin berbuat jahat kepada orang lain, yang tidak mau memaafkan orang lain, itu ditumpangi oleh setan. Jadi makin menjadi-jadi. Nah, jadi penyakit buruk itu memang sudah ada bibit di dalam hati kita. Kemudian setan masuk. Karena setan itu inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu masuk ke dalam diri seorang manusia melalui peredaran darahnya. Itu yang dari dalam diri manusia, belum yang dari luar. Setan akan mengganggu manusia. Itu di surat 7 ayat 17 itu disebutkan. Setan akan datang kepada manusia itu dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Jadi paling tidak dari 5 arah setan itu mengganggu kita dan menumpangi atau berkolaborasi dengan nafsu. Makanya sifat buruk yang melekat pada manusia itu sulit untuk dihindari atau sulit untuk diusir dari dirinya, karena berkolaborasi antara nafsu yang buruk dengan setan. Saya sebut nafsu yang buruk karena ada nafsu yang baik gitu ya. Innan nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu
cenderung kepada keburukan gitu ya. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu apa itu? Nafsu makan itu baik, tapi kalau berlebihan itu jadi buruk gitu. Nafsu untuk bergaul dengan istri itu baik, tapi kalau istrinya orang lain itu jadi buruk gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai, karena menghindari sakit yang ada di dalam hati kita itu lebih sulit dibandingin mengobati sakit fisik kita gitu. Karena kalau sakit fisik kita pasti sadar dan pasti kita tahu kita terganggunya normalisasi mata kita, misalnya mata kita mulai kok terasa nggak enak gitu, kayak ada yang ganjel misalnya gitu. Nah, buru-buru kita ke dokter mata, spesialis mata gitu. Atau kita terganggu gigi kita sakit misalnya gitu. Nah, itu kita buru-buru ke dokter gigi. Tapi kalau hati kita yang ada penyakitnya, maka ya, kita seringkali tidak menyadari bahwa itu adalah penyakit hati. Nah, untuk itu di kajian ini mari kita tutup dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari penyakit hati ini. Karena yang memberikan taufik dan hidayahnya hanya Allah Subhanahu wa taala, supaya ada kesadaran di diri kita. Sampai di sini dulu, insya Allah akan kita lanjutkan Rabu yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.